Jafron dan Dr. Muhammad Helmi sebagai tim pembimbing, kemudian Pak Farudin yang mudah-mudahan nanti bisa segera join ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi ini kita akan mengikuti ujian tesis dari Saudara Oasiska Nohananing Suharyanto dengan judul Kajian Existing dan Prediksi Elevasi Muka Air Tanah dalam berdasarkan analisis ANFIS di Kota Semarang. Mbak Siska ya panggilannya. Nanti kita bagi sesi ujian ini menjadi 3. Yang pertama sudah presentasi, waktunya maksimal 20 menit. Maksimal ya. Bawa jam enggak? Bapak. Oh ya, nanti sambil dilirik-lirik itu yang di waktunya itu yang maksimal 20 menit gitu ya. Kemudian nanti yang kedua adalah tanya jawab. Nanti kalau Pak Farudin sudah join ya Pak Farudin duluan saja, saya belakangan. Nanti kalau belum berarti saya duluan ya. Terus nanti dilanjutkan dengan tim pembimbing ya, Pak Jafron dan Pak Helmi. Nanti sesi yang ketiga kami akan mengadakan rapat untuk membahas hasil dari ujian saudara ya. Baik, agar pelaksanaan ujian ini bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup? Silakan Mbak Wasiska, bisa dimulai paparannya. Ini ada berapa halaman PPT-nya? Coba di-share, dicek. Terus, drive. Berapa halaman itu? 21 ya, berarti 1 slide 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Oasiska Nohananing Suharyanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Kajian Existing dan Prediksi Elevasi Muka Air Tanah dalam berdasarkan analisis ANFIS di Kota Semarang. Air tanah dalam merupakan sumber daya vital yang terletak di bawah lapisan kedap air. Di Kota Semarang, sumber daya ini mengalami tekanan eksploitasi yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan domestik, industri, dan komersial. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan elevasi muka air tanah dalam yang signifikan. Dan kondisi ini menjadi indikator kelangkaan air tanah yang diprediksi akan mencapai level sangat rendah di masa depan. Oleh karena itu, kajian yang menggabungkan analisis kondisi existing dan prediksi sangat penting. Kajian ini tidak hanya untuk memahami kondisi saat ini, tetapi juga sebagai dasar perencanaan mitigasi dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan pemodelan ANFIS, Adaptive Neurofazi Inference System. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana elevasi muka air tanah dalam existing sesuai dengan penggunaan lahan di Kota Semarang, bagaimana prediksi elevasi muka air tanah dalam untuk 5 hingga 20 tahun ke depan, dan bagaimana peran masyarakat dalam mengulangi laju penurunannya. Dengan tujuan yang selaras yaitu mengkaji elevasi existing berdasarkan distribusi penggunaan lahan, memprediksi elevasi masa depan menggunakan ANFIS, mengkaji peran masyarakat berdasarkan pengamatan lapangan. Lalu lokasinya berada di Kota Semarang dengan waktu penelitian Oktober 2021 hingga September 2025. Pustaka sebagai berikut. Lalu alat dan bahan penelitian yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Dengan data primernya adalah data pemetaan penggunaan lahan existing. Lalu alat-alat pengambilan data yang digunakan dan pengolahan data yang digunakan. Selanjutnya adalah metode data.
dan analisis datanya. Yang pertama adalah penentuan lokasi menggunakan metode convenience sampling, lalu metode agregasi data untuk menyederhanakan data, lalu dilanjutkan dengan imputasi data, uji signifikansi menggunakan regresi linear SPSS, dan metode normalisasi min-max, serta dilanjutkan dengan pemodelan ANFIS. Yang dilanjutkan dengan analisis data perbandingan hasil prediksi dan aktual menggunakan SMAPE dan MAPE. Serta terakhir adalah pembahasan peran masyarakat dalam laju penurunan elevasi muka air tanah dalam. Dengan program prediksi bisa dibagi dua, yaitu pre-processing untuk datanya yang berisi agregasi data, imputasi, dan normalisasi min-max, serta pengolahan prediksinya yang dimulai dengan uji signifikansi menggunakan SPSS, lalu ada normalisasi data, lalu ada training model ANFIS-nya, serta validasi menggunakan MAPE dan SMAPE yang menghasilkan prediksinya. Ada diagram alir di mana dimulai dari data ini didapatkan peta penggunaan lahan existing dan prediksi, lalu dilakukan pengolahan tiap titik, uji signifikansi, model ANFIS, serta dihasilkan deret waktu elevasi muka air tanah dalam prediksi dan dilanjutkan dengan pembahasan. Di mana di sini hasil pembahasan adalah peta penggunaan lahan existing, terdapat 4 klaster. Klaster pertama klaster pendidikan, klaster kedua ada perumahan yang diselingi dengan perdagangan dan jasa, klaster ketiga ada perdagangan dan jasa yang diselingi oleh perumahan, dan yang keempat adalah industri dan kawasan industri. Selanjutnya, untuk data existing, berdasarkan analisis data existing dengan menggunakan input-input dari hujan, temperatur, evapotranspirasi, dan pendidikan pada titik geologi, sumur pantau geologi, kawasan pendidikan, terjadi penurunan elevasi muka air tanah dalam sebesar 40,96% dari elevasi negatif 17,97 meter hingga 25,33 meter. Yang dimana ini sudah termasuk pada tingkat kerusakan rawan menurut Permen ESDM nomor 31 tahun 2018. Selanjutnya pada titik pada klaster 2 kawasan perumahan PT Bitratex terjadi penurunan 1,24% dari elevasi negatif 65,86 meter hingga negatif 66,68 meter. Lalu SMKN 1 kawasan perdagangan dan jasa dari penurunan sebesar 18,38% dari elevasi negatif 33,56 meter hingga negatif 39,73 meter. Lalu terakhir adalah pada PT Savana di kawasan industri dari penurunan sebesar 3,25% dari elevasi negatif 65,49 meter hingga negatif 67,62 meter. Di mana ketiga titik tersebut masih berada pada tingkat kerusakan aman karena masih di bawah penurunan 40%. Selanjutnya adalah uji signifikansi variabel input model ANFIS menggunakan regresi linear SPSS dengan variabel dependennya elevasi muka air tanah dalam dan variabel independennya data-data temperatur, hujan, dan evapotranspirasi serta penduduk yang divariasikan time lag-nya, yaitu variasinya 1 bulan hingga 6 bulan sebelumnya. Di mana dari hasil-hasil tersebut yang signifikan salah satu yang kita tinjau adalah hujan, curah hujan, di mana time lag yang didapatkan adalah 3 dan 2 bulan yang lalu. Di mana hal ini dipengaruhi oleh jenis permukaan
pada titik sumur pantau yang didukung oleh penelitian Kifley, Yeli, dan Lerner. Jadi memang permukaannya itu karena beda kawasan, penggunaan kawasan, jadi infiltrasi air hujannya berbeda juga. Selain itu juga time lag dipengaruhi oleh beda lokasi antara titik sumur pantau dan pengambilan data meteorologisnya. Jadi akan ada perbedaan di situ. Selanjutnya adalah hasil evaluasi pemodelan menggunakan MAPE dan SMAPE, di mana dilakukan juga interpretasi hasil prediksi menggunakan tabel interpretasinya oleh Lewis 1982, di mana hasil MAPE dan SMAPE-nya secara keseluruhan lebih baik SMAPE karena simetrikal. Lalu kesimpulannya adalah pada titik teknik geologi Undip, prediksi pelatihan dan pengujian yang dihasilkan sama-sama tidak akurat. Lalu pada Bitratex, prediksi pelatihan tidak akurat, tetapi pengujiannya baik. Sementara SMKN 1 Kota Semarang, prediksi yang dihasilkan cukup baik antara pelatihan dan pengujiannya. Dan PT Savana, pelatihannya tidak akurat, tetapi pengujiannya hasilnya cukup. Kemudian dilakukan clustering berdasarkan peta penggunaan lahan prediksi dengan masih pada kawasan-kawasan yang sama. Kemudian berikut adalah hasil prediksi elevasi muka air tanah dalam di sumur pantau Fakultas Geologi Undip. Terjadi penurunan 22,59% di 5 tahun pertama. Lalu hal ini masih pada kondisi kerusakan yang aman. Lalu 5 tahun kedua 24,17%, di mana berarti dalam 10 tahun terjadi penurunan sebesar 46%, yang lebih dari batas aman, sehingga sudah memasuki kondisi rawan. Selanjutnya ada penurunan 20,55%. Dan terakhir adalah penurunan dan pada 20 tahun ke depan penurunannya sebesar 96,5%, atau dengan penurunan rata-rata sebesar 22,62% setiap 5 tahun, yang dimana dalam 20 tahun akan membuat statusnya menjadi rusak. Selanjutnya adalah pada PT Bitratex, yaitu penurunannya yang 5 tahun pertama 0,04%, dilanjutkan 0,46%, lalu 0,66%, hingga 1,11%. Lalu pada 20 tahun tersebut diprediksi total perubahannya adalah 2,6%. Jadi masih dalam kondisi aman karena di bawah 40%. Sementara titik sumur pantau SMKN 1 pada tahun pertamanya masih 20, pada 5 tahun pertamanya masih 27,82%, lalu pada 5 tahun keduanya 17,45%, tahun 5 tahun ketiganya adalah 10,75%, lalu pada 5 tahun keempatnya ada 9,04%. Jadi di sini menunjukkan tren pelambatan penurunan, dan totalnya totalnya sudah berada pada status kritis. Terakhir adalah pada sumur Savana ini 1,08%, dilanjutkan dengan 1,49%, lalu 2,46%, dan 5,98%. Ini menunjukkan percepatan laju penurunan, tapi secara umum pada 20 tahun ini masih dalam kondisi yang aman. Lalu terakhir adalah peran masyarakat.
Penurunan muka air tanah ini umumnya disebabkan oleh ekstraksi yang berlebihan, melampaui kemampuan alamiah akuifer untuk mengisi kembali. Disinilah peran masyarakat menjadi krusial. Kontribusi mereka dapat dilakukan melalui efisiensi di tingkat rumah tangga seperti penggunaan grey water dan memasang alat hemat air, yaitu sesuai dengan Winarni 2020. Lalu aksi kolektif di tingkat komunitas seperti program penghijauan dan pembuatan biopori untuk meningkatkan resapan air oleh Gedeura 2024, serta perubahan paradigma dari sumber air permukaan dari sumber air tanah dalam menjadi sumber air permukaan yang mengurangi ketergantungan pada sumur bor oleh Sasongko dan Notario 2023 dan 2021. Kesadaran aksi kolektif ini menjadi kunci untuk mengurangi tekanan pada akuifer. Kesimpulan dan saran, berdasarkan seluruh analisis dapat disimpulkan bahwa kondisi existing mengalami tren penurunan elevasi muka air tanah dalam yang bervariasi di tiap lokasi, dengan titik Fakultas Geologi Undip sudah berada pada status rawan. Sementara pada prediksinya, jika dilakukan tanpa intervensi, beberapa wilayah seperti Fakultas Geologi dan SMKN 1 diproyeksikan menjadi rusak dan kritis dalam 20 tahun ke depan. Nah, terakhir adalah peran masyarakat memerlukan perubahan perilaku kolektif dalam konservasi air dan efisiensi penggunaan merupakan elemen penting untuk memitigasi laju penurunan ini. Saran untuk penelitian ini ke depannya adalah kami merekomendasikan penambahan titik-titik sumur pantau untuk meningkatkan resolusi data, lalu pengaktifan pemantauan yang lebih rutin untuk kelengkapan data temporal, analisis lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan koefisien limpasan terhadap elevasi air tanah, dan terakhir adalah eksplorasi aspek budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku konsumsi air masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, full musik ya. Oh sudah ya. Ya, baik kita lanjut sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Pak Farudin, halo Pak Farudin. Suara saya terdengar Pak Farudin? Pak Farudin? Belum ya, ya sudah. Berarti saya dulu ya jatuhnya. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat dulu ya dan apresiasi ke Mbak Siska yang sudah menyusun perbaikan naskahnya ya dari seminar hasil kemarin. Ini sudah disidangkan hari ini dan hasilnya sudah terlihat lebih bagus dari sebelumnya. Kemudian sebelum ke isi mungkin beberapa tata tulis ya. Ini saya lihat beberapa tabel itu judulnya kok di bawah, Pak. Oh. Ya, coba aja dilihat. Caption. Bawa draftnya kan? Iya, Pak. Tabel di bawah, pada belakang-belakang terutama. Nanti diubah ke semua ya, di atas ya. Oh iya. Iya kan? Kalau gambar itu di bawah, tapi kalau di atas, ya. Terus masih ada juga beberapa itu satu paragraf hanya satu kalimat, ya, gitu. Nanti dicek. Yang saya temukan kan saya beri tanda semuanya. Terus di kesimpulan itu Mbak Siska nulisnya pointer ya. Coba kesimpulan nomor 1 dan nomor 2 itu pointer ya.
saya sarankan nanti, nah ini ya kayak gini. Nanti dibuat naratif saja ya Mbak ya, kayak nomor 3 itu ya. Kayak nomor 3 ini. Jadi bukan balet itu kan sebenarnya nggak formal itu ya. Tuh. Terus untuk program itu saran saya biarkan pakai font asli aja biar bagus. Fontnya kan Corel New ya. Biasanya kalau ini kan pakai Anaconda tadi, ya, ya biar biar memang terlihat itu program gitu ya. Oke. Terus berikutnya ya terkait ini isi ini ada 3 lokasi. Mbak Siska kan sudah gambar arsitektur Anvis ya ini ya di halaman 40 coba dilihat itu kan ada arsitektur Anvis. Input X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, ini kalau diterapkan itu di aplikasi dikerjakan itu kan X1-nya apa? X2-nya apa gitu ya. Ini mestinya yang di bab 4-nya itu sebelum ke menunjukkan hasil itu harusnya ada arsitekturnya lebih dulu ya. Arsitektur yang menggambarkan model Anvis untuk kasus ini. Jadi terlihat nanti kalau secara teoritis itu model umumnya ada X1, X2. Nah, nanti di kasus ini berarti inputnya apa gitu. Per titik ya Pak? Per titik berarti 3 ya. Ya. Gitu ya. Di bab 4 berarti. Bab 4-nya ya, bab 4 di awal itu. Jadi sebelum diperoleh hasil. Jadi kan ada sebentar, sumur-sumur, tata guna lahan, terus data elevasi, mana yang sebelum hasil Anvis ada di hasil signifikansi ya? ya, ya. Sebelum hasil prediksi kan itu hasil prediksi kan setelah di running programnya kan yang sebetulnya di running mana lah itu yang digambarkan. Jadi di halaman 67 itu kan ada hasil ya, hasil MAPE itu SMAPE gitu. Nah, Mbak Siska sebenarnya sudah nuliskan itu ada apa variabel inputnya apa, tapi kan naratif gitu ya. Nah, ini kalau dibuat dalam arsitektur, gambar arsitektur seperti yang di halaman awal itu akan lebih jelas gitu. Paham ya maksud saya? Terus kalau klaster-klaster ini apa Mbak? Cuma untuk menunjukkan kawasannya. Kawasannya, oh ya, bukan pengklasteran, bukan ya, bukan. Tapi kawasannya ada ini, ada 4 ini ya. Baik. Nah, bentar. Saya tadi ngasih tanda di hasil itu apa tadi? Oh ya, ini MAPE-nya berapa ketemunya? MAPE-nya Pak? MAPE sama SMAPE berapa tadi? Yang di Ke semua lokasi. oh, semua. Ya. MAPE-nya teknik geologinya sampai 54-58%. Tinggi ya. Terus yang lain? Yang di Tratex trennya 68, tapi tesnya 13. Yang SMAP-nya 56, tesnya 12. Jadinya tidak akurat ya. Iya Pak. Iya. Kenapa ini ya kira-kira ya? Jadi kalau prediksi, ini kan prediksi ya. Prediksi itu kan mau dipakai kan sebenarnya. Kalau nanti prediksinya sekian, terus nanti ke kebijakan, ke apa semua hal itu kan berdasarkan prediksi kan gitu ya. Kalau nanti akan sekian berarti apa yang harus saya lakukan lah ini
prediksinya tidak akurat. Ini kira-kira gimana ini? Kenapa? Saya memang saya tidak ngelakuin filtering noise-nya itu kan Pak. Kayaknya kurang. Jadi noise-nya masih banyak yang masuk, terus datanya akhirnya terlalu ramai dan nggak bisa membentuk suatu pola yang signifikan. Terlalu ramai. Iya, jadi misalkan puncaknya sendiri tidak saya sederhanakan buat untuk membentuk satu pola. Ini contoh datanya coba halaman berapa? Polanya. Pola inputnya Pak yang belum ini. Oh, inputnya. Yang belum saya treatment ternyata. Oh gitu. Jadi waktu saya coba. Ini sudah diuji ini kan Mbak Siska menguji signifikansi dari input-input ini. Dari yang diuji berarti semua ya, untuk semua variabel dan sampai lag banyak gitu. Sebenarnya mungkin memang signifikansinya bisa rendah, tapi kemarin itu Kolineritas tinggi. Jadi kayak GWL time lag-nya pun juga makin lama makin tinggi. Sampai berapa tuh yang diuji? Sampai lag berapa ini? Lag 6 bulan. 6 bulan. Kalau lihat banyak yang seasonal ya. Iya. Datanya itu bulanan. Iya Pak. Saya rata-ratain bulan. Ini ya mungkin nanti ditambahkan sebagai limitasi penelitian ya. Karena ini ketersediaan data kan tidak terlalu panjang ini ya. Sementara ada aspek seasonal. Kalau seasonal itu bulanan, ini berarti kan lag sampai lag 12 itu masuk harus. Ya, lag. Iya. Ya, kalau jadi misalnya gini, kalau hujan sekarang ini dipengaruhi oleh curah hujan periode yang sama tahun kemarin. Jadi kalau bulanan berarti kan bulan ini di tahun yang lalu. Oh. Itu. Sehingga lag-nya sampai lag 12. Nanti kalau sambil nyoba-nyoba gitu ya, dicoba saja lag 12 signifikan gitu ya. Cuman nanti kalau lag-nya sampai 12 dengan data yang nggak panjang, nanti potongnya lumayan banyak ya itu kan. Ya monggo nanti makanya jadi limitasi tadi. Tapi dicoba saja ya. Kalau saya tuh sebenarnya kemarin penasaran ini Pak nyoba. Jadi bikin kayak di modelinnya sinusoidal gitu kan Pak, pakai sinus. Terus buat kayak lihat ke belakangnya kira-kira gimana. Terus nanti misalkan dari situ bisa di running untuk prediksi ke depannya gitu bakal seperti apa. Cuman kira-kira bagaimana Pak? Kalau sinus itu kan nanti periodenya sama terus gitu ya. Oh. Jadi kalau ini kan sebenarnya enggak selalu kan, jadi kadang turun, tapi ada seasonalnya itu. Sebenarnya enggak masalah kok pakai model-model kayak gini, cuman itu tadi lag seasonalnya harus dimasukkan gitu. Kalau mau pakai flat, tapi nanti aja. Itu kan kalau sinus kan memang gini ya, dia sinus yang teredam, jadi lebih fleksibel. Tapi itu next cara. Ya nanti sambil dicoba, kalau nanti tinggal berapa misalnya lag 12 ikut jadi input itu datanya tinggal berapa? Sedikit. Jadi 4 tahun. 4 tahun. Tapi nggak apa-apa kan, masih oke kayaknya. Tapi dicoba ya, kayak misalnya kok bisa menghasilkan apa yang lebih bagusnya itu ekstrim gitu ya. Karena ini kan tinggi banget ya. 50% sekian, misalnya kok bisa dapat sampai 10%, yang penting kayak gitu aja. Ya. Kan runningnya nggak lama tuh. Unfis itu kan cepet ya. Ya.
seret selesai gitu ya, bukan berjam-jam gitu ya. Ini it's okay, itu kan untuk memperbaiki hasil prediksi ya, usaha kita. Jadi kalau model kan memang sangat dipengaruhi oleh input dan ya, itu dari aspek pemodelan. Terus nanti misalnya pun kok hasil prediksinya kategorinya tidak akurat, ya ada justifikasi ya, jangan hanya dibiarkan ketemu sekian prediksi tidak akurat titik kan gitu ya. Kalau ini kan saya lihat sampai di tabel 4.3 itu, oh ini ya ada analisisnya yang belakang ini ya. Saudara mau menjelaskan argumentasi enggak ini? Kenapa kok? Kalau saya cuman bisa menjelaskan yang apa namanya Pak? Nah ini kan mendeskripsikan kalau ini, ya kan? Tapi mengapa kok misalnya tadi ya prediksinya akurasinya rendah, errornya tinggi, kenapa bisa terjadi? Lah itu kan analisis namanya, bukan hanya mendeskripsikan hasil. Paham ya? Nanti termasuk tadi misalnya itu dianggap sebagai limitasi, tambahkan aja di situ. Oh, ini boleh jadi kurang bagus karena ini ya, sebagai limitasi penelitian, nanti future work bagaimana gitu. Terus ini ya banyak kata sehingga tapi di awal kalimat. Oh. Sehingga itu kan kata sambung ya. Saya belum sarapan sehingga lapar. Ya. Terus ini berikutnya ke peran serta masyarakat. Ini saya belum lihat di metode gimana cara mengukur peran sertanya gimana ini? Biasanya Sebentar. Masyarakatnya itu siapa? Terus cara mengambil sampelnya gimana? Terus ya yang ditanyakan apa saja kayak itu gimana? Coba disampaikan. Kalau saya lebih ke untuk perannya secara sekunder sih Pak. Jadi mencari apa namanya pemberitaan sama kalau yang pas di lapangannya itu memang cuman hanya melihat sekedar apa di lokasi dia sudah melakukan apa misalkan yang sudah ada apa talang-talang kalau untuk apa rain harvestingnya. Tidak ini ya, tidak melakukan penelitian ke masyarakat tidak ya, misalnya survei apa enggak ya, tapi mengamati itu. Pengamatan. Metode dijelaskan enggak ini? Dijelaskan Pak. Gimana? Ini Pak 32 halaman 32. Halaman 32 metode loh. Metode itu mulai 42. Metode untuk 47 Pak. 47. Oh. Tapi mungkin foto-foto untuk talang-talang dan sebagainya perlu dilampirkan ya Pak. Ya kalau itu kan hasil. Maksud saya metode untuk mendapatkan itu tadi kan di bagian pembahasan kan basiskan nuliskan peran serta masyarakat. Nah, gimana metode yang digunakan kok kemudian Mbak Siska bisa menulis hasil ini? Paham ya? Misalnya wawancara, misalnya pengamatan di lapangan, dan sebagainya, survei itu kan metode. Nah, yang diperoleh itu yang disampaikan di sini. Nah, gimana cara memperoleh ini di metode kelihatannya belum muncul ya. Oh ini. Benar ya? Ini ya Pak. Ya, jadi nanti ditambahkan aja di bagian apa pengamatan pelaksanaan survei lapangan ini Pak. Atau? Ya, monggo silakan gitu ya. Biar jelas, tidak tiba-tiba muncul kok masyarakat harus begini harus begitu. Nah ini kan harus jelas ini ya metodenya. Berarti ya dari
pengamatan itu berarti ini ya, Iya, Pak. pengamatan di lapangan dan didukung oleh referensi gitu ya intinya. Gak apa-apa, nanti seperti itu tapi dijelaskan. Oke. Ini kalau ringkasannya gimana? Apa yang harus dilakukan masyarakat di berarti lokasinya ada 4 ya? Iya, Itu Pak. berarti masing-masing lokasi kan punya karakteristik hasil yang berbeda-beda ya. Berarti yang harus dilakukan masyarakat itu juga beda-beda ya. Gimana temuan atau rekomendasi dari Mbak Siska? Kalau saya lihat memang misalkan di sekitar Undip sama di SMKN itu condong karena ada institusi pendidikan ya Pak ya. Jadi ada kegiatan pendidikan yang memang sudah melibatkan masyarakatnya sendiri. Dan apalagi di Undip itu banyak dosen-dosen juga melakukan pengabdian masyarakat di sekitar. Jadinya masyarakat sendiri di dua lokasi itu aktif untuk melakukan eh, seperti biopori, lalu apa menghemat penggunaan airnya. Tapi memang kalau yang di dua lokasi, kalau yang di geologi sendiri itu di atas untuk panen air hujannya sendiri masih tidak begitu dilakukan sih Pak. Karena kan memang tidak ada kayak kelangkaan air seperti yang di bawah ya Pak ya. Kalau di bawah itu sendiri kadang-kadang ada drum-drum sama kayak talang-talang untuk apa menampung air hujannya. Berarti yang Mm-mm. disampaikan di sini adalah mendeskripsikan yang Yang sudah sudah dikerjakan gitu ya. Rekomendasinya kalau ada. rekomendasinya mungkin beberapa lokasi seperti yang di industri itu juga karena mereka kalau dari pengamatan memang cenderung pasif dan menunggu misalkan CSR dan apa sih namanya dari pemerintah untuk apa inisiatif melakukan apa penghematan air penggunaan air dari hujan atau misalkan penanaman dan sebagainya masih kurang. Jadi untuk itu mungkin ditambahkan seperti itu. Oke, ya. Saya kira itu ya, Mbak Siska ya. Oh, satu lagi ini untuk nambah ini aja wawasan yang modeling tadi ya. Mbak Siska kan pakai uji signifikansi variabelnya pakai apa? Uji apa ini tadi? Oh, Yang yang regresi linear. regresi linier. Itu berarti meregresikan antara lag itu dengan XT-nya ya, dengan Iya. data current-nya. Eh, sebetulnya lebih lebih apa umum itu korelasinya. Pernah dengar Oh, ya auto korelasi kan berarti. Korelasi dan korelasi parsial. Kalau auto korelasi kan kalau dia sendiri data dia sendiri kan. Kalau ini kan variabel eksternal ya. Walaupun sebenarnya sama saja karena regresi itu kan R kuadrat kalau korelasi R gitu ya. Tapi eh, ya mirip-mirip sih sebetulnya ya. Umumnya kan korelasi. Tapi ya tidak apa-apa sih. Untuk diketahui bahwa apa kalau kalau variabelnya sama berarti auto korelasi. Berarti korelasi pada dirinya sendiri tapi di masa lampau, oh, di lag time. Itu korelasi kan antar variabel. Itu ya. siapa? Ya. Baik, Pak Farudin sudah nyambung. Halo Pak Farudin. Ini Pak Jafran itu pembimbing kedua. Yes. Ya sudah Pak Jafran aja. Baik, baik. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sisi. Turun, Pak. Baik, jadi itu sudah banyak dikomunikasikan antara sendiri dengan sistem redaksi sehingga nanti banyak pemahaman. Iya, Pak. Redaksi itu yang fleksibel sama matematis. Oh, Kalau matematis itu harus ada sehingga dan sebagainya terus nanti berubah sangat matematis. betul. Nanti redaksi pergantian gaya bahasa berkaya hasil bahasa. Cek. Dari redaksi diharapkan nanti ada pengkayaan gaya bahasa, jadi tidak sangat kaku atau sangat statis, misalnya tadi masalah penggunaan kata sehingga. Dari hasil ini saya kepingin mengkonfirmasi, jadi untuk GWL, groundwater level sendiri itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan program-program pemerintah seperti Proklim? Ada kaitannya nggak itu? Ada relevansi atau ada saling memberi manfaat atau gimana? Ada sih, Pak. Proklim contohnya seperti misalkan salah satu program pemerintah yang saat ini lagi ada itu ada 1000 lubang biopori itu kan, Pak. Salah satunya. Proklim. Ya toh? Iya, Termasuk indikator kinerja dari Proklim. betul. Selain biopori atau sumber resapan apalagi kayak yang diindikasi Mungkin Proklim. vegetasi kayak penghijauan itu sih, Pak. Oke. Ya, Penghijauan. karena meningkatkan infiltrasi permukaan tanah terhadap air hujan. Infiltrasi air hujan terhadap permukaan tanahnya. Atau memaksimalkan di sini. Selain itu apalagi? Selain itu, saya lihat mungkin, Saya balik ini kebetulan. oh ya, Proklimnya dulu apa saja yang menjadi concern, menjadi perhitungan, nanti dikembalikan diselaraskan dengan paket groundwater ini. Yang kait dengan groundwater apa saja? kalau yang terkait mungkin saya lihat baru itu sih, Pak, yang meningkatkan infiltrasi Secara langsung. tanah. Ya. Itu yang secara tidak langsung juga dicermati ya. Oh, Harapannya apa? Harapannya karena Proklim itu sudah istilahnya membumi ya, sudah dipraktekkan di masyarakat, sudah bahkan menjadi agenda-agenda pemerintah. Jadi untuk aktivitas atau aksi yang harus dilakukan itu comotlah beberapa indikator yang dipakai di Proklim untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan aksi. Jadi meskipun groundwater tapi kan akhirnya terkait juga dengan vegetasi penghijauan, terkait dengan sumber resapan, biopori, atau bahkan juga model rorak atau lubang resapan kalau di desa-desa biasanya namanya jugangan. Itu juga ada relevansinya ke sana. Sehingga sebagai mahasiswa tapi juga sudah lulus sebagai PNS kota ya Mbak. siap. Nanti masukannya itu bisa didengarkan. Jadi kalau nggak ada masukan yang integrasi, nanti khawatirnya programnya kota malah tidak ngurusi banjir, tidak ngurusi groundwater, malah masih kurang. Terus ngurusi sekarang aglonema, itu Iya. balik lagi ke sana lah. Coba nanti dikaji. Siap, Pak. Matur. Di fenomena kampus Tembalang ya Mbak. Iya. Ya, kampus Tembalang salah satu cluster yang yang diperhatikan. Secara umum di sana itu areanya area kos-kosan dengan konsumsi air yang luar biasa besar. Tapi nyatanya malah secara potensi masih bagus kedalamannya.
Betul. Itu kan tidak selaras dengan tadi yang dinyatakan bahwa itu akademik, di daerah akademik ada Oh, biopori dan sebagainya, sementara konsumsi atau ekstraksi itu sangat masif sekali terjadi hampir di semua kawasan. Nah, ini nanti agak kontradiksi sebenarnya eh, dari maaf Pak, kalau boleh menambahkan, memang di lokasi tersebut itu kedalamannya masih termasuk lebih baik dibandingkan lokasi lain. Tapi untuk penurunannya sendiri sudah terasa, Pak. oke. Jadi memang saya juga eh, kalau secara pribadi kan menanyakan ke teman-teman saya yang di sana dan sumur-sumur pribadi apa galiannya sendiri pun kadang sudah sering kering, Pak. Jadi memang berarti sudah terjadi apa namanya penurunan air tanah itu bahkan kadang-kadang ada yang lebih dari 10 meter. Sementara biasanya sebelumnya itu mereka bisa mengakses air di kedalaman 7-8 meter, tapi sekarang sudah 10 meter pun kadang-kadang kering itu, Pak. Ya, memang di sana penurunan air dangkal maupun air dalamnya Iya, sudah signifikan karena yang ngambil pakai pompa dalam pun sampai 80, 60, 80 pun juga sudah dibatasi kelihatannya oh dan iya. diizinkan. Jadi nanti dikaitkan. Kemudian yang kaitannya dengan garis persamaan tadi, yang kalau bisa dibuat gambarnya tuh Mbak, daripada persamaan hanya Y sama dengan AX plus B, ini ada gambarnya. Oh Karena ya nanti itu prediksinya kan, iya. prediksi. Kalau yang di gambar yang ada dot-dotnya itu gambar real ya, dari data yang diinput dari dinas-dinas dari masing-masing klaster. Hmm. Jadi prediksinya. Kenapa memilih 5 tahun, Mbak? Karena adanya 5 tahun, Pak, Periode yang yang bisa bisa dipakai 5 tahun. pakai Tapi kedepannya eksisting. memang 5 tahun atau biasanya kalau update ya 5 tahunan itu atau apa berkenaan dengan program pemerintah atau apa 5 tahun? Kalau untuk prediksinya dibuat 5 tahunan karena apa mengacu pada perencanaan wilayah, Pak, yang dimana dilakukan tiap yang jangka pendeknya 5 tahunan, terus jangka panjangnya sampai 20 tahun. Apa RPG MD RPG panjang. Enggih, Pak. Ini memang di pemerintah memang ada kedinasan khusus SDM sendiri atau yang selalu memantau itu malah dari Kalau dari kota DH. DLH, Pak. Ada Dari angka-angka yang nanti seberapa itu rawan dari aspek kesediaan air dalam di Semarang. kalau kemarin itu saya lihat datanya DLH memang justru hanya kualitas air saja, Pak. Jadi tidak melihat memantau elevasi muka airnya sendiri. Kalau untuk pemantauan elevasi muka airnya dilakukan di provinsi, Pak. Oke. ESDM Data ini provinsi. Iya, Pak. kan implikasinya apa saja terutama Berarti kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih, Pak. Karena masih sebagian besar dari kita menggunakan air bersihnya dari sumber air tanah. hasilnya juga stop di air dangkal ya. Dangkal Betul. itu kerawanan. Tapi dalam kasus-kasus kita sejauh ini belum ada ya kerawanan kesulitan air sumber. Kalau kesulitan air sumur sendiri sebenarnya sudah terjadi di bagian pesisir sih, Pak. Karena memang ada apa namanya air laut yang intrusi air laut sehingga air sumurnya tidak bisa dibilang air bersih dan mereka justru walaupun
jadi orang yang terpinggirkan, mereka harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membeli air bersih karena misalkan membeli air yang galonan atau yang mobil-mobil tangki air itu, dan sehari mereka juga penggunaannya normalnya saja kita sudah berapa 52 liter per orang per hari ya Pak ya, kayaknya kurang deh itu saja pun jadinya mereka harus membeli tiap berapa hari sekali begitu. Harus punya tampungan tandon besar. Betul. Tapi kalau itu kan bisa saja dibuat lebih efisien, misalnya dengan pump Simas ataupun Betul. dari aliran PDAM. Di pulau-pulau kecil ya biasanya difasilitasi itu, jadi memang tidak menjadi beban orang per orang untuk bisa membeli atau berbelanja tangki air, tapi ya sudah cukup dari fasilitas Pamsimas atau dari PDAM. Betul. Baik, kemudian kaitannya dengan konsekuensi atau urgensi Dari sisi sangat rawan mengganggu dan bahkan sangat di Semarang misalnya pasti ada. Mungkin penurunannya sendiri mengakibatkan penurunan muka tanah ya Pak ya, secara teori. Tapi kalau untuk secara apa penelitian saya sendiri memang agak sulit untuk disambungkan ke sana Pak. Kalau dari pure dari penelitian ini sendiri. Jadi ya, kalau menurut acuan-acuan memang tidak bisa dikaitkan. Maksud saya bahwa ada tren sekian, nanti makin tahun akan mengimbas sedikit atau cepat atau lambat akan sampai ke sana. Sehingga kalau tidak ada semacam genderuwo itu rasanya kan tidak ada yang Nggak ada urgensinya ya Pak. ada urgensinya, nggak ada Betul. perhatian, nggak ada pedulian. Jadi biarpun masyarakat yang dapat, tapi kalau imbas bawah yang sangat luas dan sangat masif untuk industri kan akhirnya juga masyarakat perlu tahu dan juga takut juga, takut nggak sih itu kan mesti ada. Sebenarnya saya lihat juga memang untuk membedakan air tanah dalam dan air tanah dangkal sendiri baru dilakukan di eh, kalangan-kalangan akademisi ya Pak ya. Sementara kalau untuk pemerintah sendiri aturan-aturannya itu masih seolah perilakunya sama. Padahal sebenarnya sendiri untuk air tanah dalam itu kan seperti magnifikansi gitu ya Pak ya. Kalau air tanah dalamnya sudah tambah rendah, berarti yang air tanah dangkalnya sendiri makin nggak stabil dan benar-benar mengikuti hanya dari air hujan yang jatuh dan masuk ke tanah kan Pak. Jadi benar-benar betul. Secara teoritik kamu akan disinggung dan ternyata potensi penggunaan air tanah itu dengan disinggung penggunaan serinken itu apa ya? Penyusutan. Penyusutan daratannya atau kotanya. Jadi tidak mudah juga terkait dengan pengambilan dari daratan. Oh. Di teori ada itu. Kenapa Pak? Di tinjauan pustaka ada. Belum sih Pak sepertinya ya Pak. Prediksi kan terus berkaitan dengan aksi latihan kalangan-kalangan apa 60 itu Oh ya, siap. saya kira itu Pak. Ya ini. Sepertinya setiap selesai sesi ada
pelan. Iya. Baik, terima kasih Pak Zafran. Ya, saya sepakat tadi sampaikan Pak Zafran ya. Peran serta masyarakat ini ya tidak lepas dari proklim ya. Sebenarnya kalau bisa menganalisis sampai itu bagus ya. Next ya. Siap. Kan kalau proklim kan ada adaptasi, mitigasi, kelembagaan dan semua terkait ya. Berikutnya, Oh iya. ya, di sebelah itu. Di sebelah. Iya. Baik. Pak Helmi, halo. Bisa mendengar suara saya, Pak Helmi? Tidak semua ya. Bisa Pak Budi. Oh ya, oke. Monggo Pak Helmi ini Ya, karena Pak Farudin belum bisa dikontak juga ini. Monggo Pak Helmi. Oke, baik Pak Budi. Saya juga ikut mendengarkan tadi gitu ya. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada saudari Wasiska yang sudah maju di ujian tesis pada pagi hari ini. Ya. Ya, saya mendengarkan tadi ya masukan-masukan Pak Budi yang pertama, kemudian Pak Jafron, itu bagus sekali gitu ya. Dan itu bagian-bagian kritis yang memang sebagian harus ditulis dan dielaborasi di dalam pembahasan sebagai batasan-batasan dari penelitian ini gitu ya. Memang kalau dilihat dari trennya sudah nampak ya, cuman memang akurasinya memang agak sulit di kita mendapatkan akurasi yang tinggi. Saya ada beberapa konfirmasi ya, dan pertanyaan ya, karena kita sudah sering diskusi. Setiap bagian saya sudah melihat ya dalam konsultasi. Sekarang kita masuk di bagian ujian dan posisi saya sebagai penguji juga gitu ya di dalam hal ini. Kalau menurut Wasiska sendiri, agar data yang dikaji ini pada waktu yang akan datang nanti kalau misalnya melakukan lanjutan studi ke PhD gitu ya, itu apa yang perlu diperbaiki gitu ya, agar kita bisa mendapatkan akurasi ya, nilai error yang kecil, kemudian nilai akurasi yang cukup tinggi, karena terkait dengan ekstraksi air tanah ini belum banyak memang model-model yang dikembangkan, dan ini adalah salah satu model bagaimana air tanah itu menurun gitu ya, sesuai dengan variabel-variabel yang diinputkan di dalam model. Untuk selanjutnya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih valid terkait dengan pemodelan air tanah ini. Bisa ditangkap ya pertanyaan saya, apa yang perlu diperbaiki kalau misalnya nanti saudari Oasis ini akan melakukan lanjut studi PhD memperdalam bidang pemodelan level atau muka air tanah ini. Ya, silakan. Matur nuwun Pak Helmi. Kalau menurut saya sendiri, untuk menunggu panjang data yang bagus itu sendiri memang akhirnya kan lama dan sulit untuk dilakukan ya Pak ya. Jadi menurut saya mungkin jika saya melanjutkan studinya akan melakukan simulasi data dulu. Jadi untuk dengan tren data yang sekarang ini, lalu bisa akhirnya ada data yang kira-kira terjadi sebelumnya dan sesudahnya, entah itu dengan wavelength atau metode-metode lain. Jadi mengeksplor metode itu untuk memperpanjang
ketersediaan data existing yang ada di sini. Dan yang kedua adalah bagaimana filtering noise dari data meteorologis itu, jadi curah hujan, temperatur, dan sebagainya, karena memang saya lihat sendiri naik turunnya itu tidak selalu bisa digunakan semua dalam pemodelan. Jadinya filtering itu juga sama mungkin baru 2 itu saja sih Pak. Sama saya juga mungkin tertarik untuk pemodelan di titik-titik yang tidak dilakukan pengambilan data itu apa kira-kira bagaimana yang akan dilakukan? Gitu Pak. Ya, baik. Kenapa saya bertanya terkait hal tersebut gitu ya? Itu pertanyaan mendasar. Karena semua data yang digunakan oleh OASIS di dalam melakukan kajian existing dan prediksi elevasi muka air tanah dalam ini berdasarkan data-data in situ yang direkam menggunakan alat yang secara kontinus dan dilakukan terus-menerus oleh Kementerian ESDM. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Nah, harapan saya itu hasil penelitian ini apakah akurasinya tinggi atau akurasinya rendah, itu dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Oh, data ini tidak bisa digunakan, misalnya gitu ya. Atau jika digunakan akurasinya sangat rendah gitu ya, untuk pemodelan prediksi. Nah, mungkin ada hal-hal yang keliru gitu, atau mungkin ada hal-hal yang kurang tepat dari collecting data tersebut. Nah, ini mereka perlu tahu itu. Karena data-data ini akan digunakan, data ini kan bukan cuma diukur, kemudian masuk di dalam tabel, kemudian masuk dalam laporan dan ditinggalkan. Bukan itu, tapi data-data pengukuran mereka ini dibangun dengan biaya yang besar, direcord, kemudian ada laporan tahunan, dan data-data ini akan digunakan untuk melakukan analisis dan prediksi juga untuk pengambilan kebijakan ke depan. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya penting sekali riset ini, apalagi terkait data ternyata errornya tinggi dan seterusnya. Nah, ini masukan-masukan dari Mbak OASIS ini perlu ditulis dengan clear di dalam pembahasan dan ditulis juga di dalam kesimpulan gitu. Maaf, di dalam saran gitu ya. Di dalam saran ditulis sehingga hasil kajian ini nanti karena datanya dari Kementerian ESDM ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, maka hasil penelitian ini dokumen skripsi juga bisa diserahkan ke mereka 1 kopi gitu kan. Oh iya. Agar mereka punya catatan-catatan tentang apa yang perlu dilakukan kira-kira itu oleh mereka. Kasihan juga mereka penelitiannya sudah banyak, ternyata tidak bisa dipakai gitu ya. Atau datanya kurang bagus, datanya jelek, tidak sesuai, dan seterusnya. Nah, itu kan sebetulnya masukan yang bagus gitu. Kalau bisa Mbak atau dari OASIS ini presentasi juga ke sana. Tunjukkan bahwa ini loh datanya ternyata kayak gini, kayak gitu. Itu masukan yang penting buat mereka. Mungkin mereka sendiri belum pernah melakukan pemodelan prediksi. Nah, itu kira-kira fondasi yang penting dari kajian dari OASIS ini. Siapa? Kemudian yang kedua, seandainya data ini tetap digunakan, gitu ya, apakah sudah cukup untuk pengambilan kebijakan? Gitu ya? Atau seandainya data ini digunakan, kebijakan yang diambil ternyata itu bisa menyesatkan, misalnya, karena datanya akurasinya tidak memenuhi, misalnya. Gimana saran saudari OASIS?
Kalau untuk cukupnya dalam mempengaruhi kebijakan, menurut saya sih masih kurang ya Pak ya. Karena memang sebenarnya menurut saya juga idealnya untuk dilakukan validasi data dari data ESDM tersebut terhadap sumur sekitar. Tapi kadang-kadang juga sumur sekitar kalau kurang dalam juga bagaimana ya? Masalahnya ada satu di situ. Terus kedua juga memang akurasinya ini rendah sehingga bisa membuat eh, yang mendengarkan juga kurang yakin ya Pak ya. Iya. Berani enggak itu menyampaikan itu ke dinas ESDM? Waduh. Gimana? Kalau menurut Berani saya, enggak? Ini kan apakah perlu dari hasil dilakukan riset. validasi dulu ya Pak untuk mengatakan bahwa datanya mereka tuh valid atau enggak? Sebetulnya kalau menurut saya, Ya, validasi enggak perlu karena ini data pengukuran. Yang perlu diukur itu adalah di tera, itu adalah alat ukurnya. Konsisten nggak dia dalam pengukuran? Atau memang sudah lama sehingga datanya bisa error ininya tinggi, kadang-kadang naik terlalu tinggi, kadang turun terlalu tinggi. Nah, itu kendala di alatnya mereka sehingga alat mereka perlu dikalibrasi misalnya. oh iya. Kira gitu. Kalau untuk seperti itu sepertinya cukup bisa sih Pak. Bisa ya. Iya. Ya, nanti bisa presentasi enggak di situ Mbak Oasisnya. Nanti saya bisa selain untuk mempromosikan MIL Magister Ilmu Lingkungan, itu Iya. juga kan ada teman-teman di sana yang juga berminat untuk sekolah di MIL dan Doktor Ilmu Lingkungan. Seperti Mas yang baru lulus dari MIL ya, Iya. Magister Ilmu Lingkungan, dia juga ingin melanjutkan ke PhD, cuman lagi nunggu waktu gitu kan. Biasanya PhD ilmu di lingkungan itu saat pengaktifan itu ada diseminasi ya. Jadi untuk mempromosikan di internal kantor itu biasanya. Tapi ya tergantung pimpinan. Kalau pimpinan bagus menyarankan Pak. ya bagus. Ya, bagus di kemarin kan ada yang lulus agak cepat itu Pak Brahmo ya. Iya. Pak Brahmo itu bisa nanti presentasi gandengan dengan Pak Brahmo di Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Nanti pembimbing atau pengujinya misalnya beberapa bisa diundang juga gitu ya misalnya. Betul. Ya, bisa diundang. Itu bagus tuh. Terus kemudian karena risetnya Mbak Pasis ini akan terkait pada bagaimana data yang mereka record. Gitu. Mereka harus tahu bahwa datanya ternyata ini untuk prediksi tidak bisa, agak susah. Polanya tidak jelas. Polanya tidak jelas. Gitu. Naiknya terlalu tinggi, turunnya terlalu tinggi, dan kurang konsisten, dan seterusnya. Itu mereka yang perlu. Itu paling bagus kalau disampaikan di sana. Apakah mereka perlu mengkalibrasi alatnya, karena tidak pernah dikalibrasi, dan seterusnya. Mungkin kalau untuk presentasinya fokusnya berarti jadi geser ya Pak ya. Berarti lebih membahas ke pola datanya dan sebagainya ya Pak. Tetap presentasi ini agar tidak membuat baru, tapi nanti di dalam penyampaian materi atau di bagian di bagian saran itu perlu disampaikan, perlu dicek Iya. apakah konsistensi alat. Kasihan juga mereka ya, mereka mengukur itu kan ratusan juta juga satu alat itu dibangun. Apalagi mereka sekarang akan mengembangkan ke digitalisasi, jadi data yang direcord itu akan dilakukan digitalisasi. Tapi ternyata trennya memang tidak konsisten, naik turun. Naik turun. Nah, itu apa namanya bisa disampaikan kepada mereka. Nah, yang selanjutnya itu bisa jadi catatan. Itu penting, itu bagus. Yang kedua,
Saya kemarin itu tidak melihat detail di kesimpulan gitu ya. Ternyata saya setuju Pak Budi menyampaikan tadi tentang kesimpulan. Kesimpulan bagi dua existing prediksi dibuat seperti PowerPoint. Nah itu nanti tolong dirapikan dan disampaikan apa sebetulnya kesimpulan yang dihasilkan itu. Kesimpulan dari kajian ini apa? Setelah dikaji, dibaca tujuannya, kemudian ditulis kesimpulan yang menjawab tujuan. Kira-kira itu saja. Ya, nanti bisa tapi kalau yang lain-lain saya sudah setuju, termasuk juga masukan-masukan, koreksi dan saran dari Pak Budi dan Pak Jafron tadi juga saya setuju. Mungkin itu dari saya Pak Budi ya, karena sudah cukup lama konsultasi berulang-ulang gitu ya. Kondisi datanya tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang sudah coba ditulis apa adanya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Budi, Pak Jafron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hilmi atas saran masukannya. Saya sepakat tadi dengan diseminasi ya, biar lebih bermanfaat. Ya, kalau diuji di sini kan biar lebih bermartabat. Kalau diseminasi di sana biar lebih bermanfaat. Gitu ya. Kalau di sini kan disinggung harus ada partisipasi masyarakat, itu harus ada stimulan. Ya. Stimulan itu kan otomatis ya, karena kewilayahan otomatis kan pemuda. Nah ini kira-kira stimulan ini apa saja? Itu perlu dibumikan, bukan dikebumikan. Kan Iya. Nggih, nuwun. Saya coba panggil lagi Pak Farudin. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, ternyata sampai saat ini belum bisa ya. Beliau join tapi tidak bisa kita berkomunikasi dengan beliau. Jadi nanti untuk ujian dengan Pak Farudin, Mbak Siska langsung meminta beliau langsung gitu ya. Jadi, ya nanti hasilnya beliau akan mengirimkan ke kami ya atau ke Pak Hastomo begitu. Siap. Baik, Mbak Siska ini kerjanya di mana? Di metrologi, Pak. Metrologi badan. Alat ukur, jadi untuk pengukuran apa? Dekat Poncol, Pak. Kalibrasi. Oh, bukan, Pak. SMP 2, bukan Pak, beda Pak. Namanya apa? Nama kantornya apa? Metrologi Legal Kota Semarang. Jadi apa, kalibrasi tera-tera ulang Suaranya agak hilang ya, Pak Budi.
Lu nggak di belakang. Halo tes, Pak Helmi. Suara saya terdengarkah? Ya wes nanti nilai-nilai di anu aja bahas ya. Dimintakan ke yang bersangkutan. Sih. Ya sudah selesai. Terus kita ini Tapi promosinya harus dapat. Pasti Pak Profesor. Kelihatan. Perlu saya berakita asa kita DTK. Tapi aku kan DTK rawani ngapusi ya. Roh pure kati isu jedudut mungkin wis siap. Di laporan. So aku kan digitasi wah. Ya pernah. Jadi Pertamina wis tak desain ke pas ini baru ini lapangan loh. Kok tanaman ini masih banyak Pak? Ya namanya hutan ya nggak ada yang pun bersih ya pasti ada yang kalau segitu dia dan itu akan segitu terus sampai umur berapa tahun 10 tahun pun ya segitu terus alias itu semak itu tadi 58.000 tadi. Ini SKB 2 kali ke tahun pertama terus muncul SK lagi nggak tahu 2029 apa
Pensiun Megona 2029. Alah. Taranya kan aku galau nih masalah masa kerja. Juli. Enggak, aku bahas diriku sendiri. Tadi kami sudah mengadakan rapat ya, dan diskusikan hasil dari ujian saudara. Kita sudah sepakat ya, saudara bisa dinyatakan lulus, tapi dengan syarat ya. Syaratnya ada beberapa. Apa itu? Syarat pertama adalah melakukan perbaikan sesuai dengan saran masukan dari para uji tadi ya, dan pembimbing. Saran kedua nanti kalau sudah selesai, syarat kedua karena kalau sudah selesai sudah diseminasi tadi ya. Pak. Kalau sudah lulus. Syarat ketiga nanti kalau sudah lulus harus berniat melanjutkan studi lagi. Iya. Gitu. Itu ya Mbak Siska, ya, selamat ya sudah menyelesaikan tahapan ini. Jangan lama-lama ya, tidak lupa, mumpung masih hangat segera saja diselesaikan ya. Enggak banyak kan, jadi nanti diselesaikan segera supaya bisa segera lulus ke plong gitu ya. Iya, Pak. Tantangannya Pak, kalau ini sih bismillah sih Pak, semangat Pak. Sebelum kelahiran. Tantangan, kalau tan kaki? Tantangannya semangat Pak. Kan itu tantangan. Tantangan. Tan kaki. Tan kaki. Tantangan. Oke, baik. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya ke Pak Jebron, Pak Elni, dan oh ya Pak Farudin nanti tetepan ya. Iya Pak. Menghubungi beliau. Revisi dari beliau nih Pak. Ya, ya minta diuji dulu ya. Oh iya. Ya, belum uji ya. Teologi. Lu sedang di mana? Pati Pak. Di Pati ya, di Pati. Kenapa Pak? Air ayo. Siapa tahu. Oke, saya akhiri ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Pak.